warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatil kiram, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadits sahih, ya ayyuhan nas wa ya ayyuhal mu'minun ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ada kan? Ikhwatil kiram, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa la'allakum turhamun. Ya ayyuhan nas wa ya ayyuhal mu'minun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak pernah bosan khatib berwasiat kepada diri khatib, umumnya kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa memperbanyak rasa syukur, rasa iman, rasa takwa kepada Khaliqun nas wa khaliqul alam, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi makan kepada kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita, dan Allah pula yang mencabut rizki dari apa yang kita miliki. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kehidupan dan menciptakan kematian. Sesungguhnya Allah ingin melihat siapakah di antara kita yang memiliki amalan-amalan terbaik. Salawat dan salam teriringkan cinta semoga tersampaikan dan terhaturkan kepada Khalilullah wa Nabiullah alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang tidak pernah mengeluh, Nabi Muhammad yang tidak pernah lelah mendakwahkan agama Islam ini sampai akhir hidup beliau. Tentunya kita sebagai umatnya harus mengikuti dan harus mencoba berusaha untuk bisa mengikuti apa yang beliau sampaikan dan beliau dakwahkan. Keselamatan dan kesejahteraan semoga tersampaikan pula kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh
para mujahid dan para mujahidah yang senantiasa menemani dakwah Nabi hingga akhir hayat. Ikhwatil kiram, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, di tengah kondisi hujan rintik-rintik di kampung Jejalen ini, Tambun, Bekasi Utara, mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah sampai masjid ini Allah catat sebagai langkah kebaikan. Allah catat sebagai langkah-langkah amalan kebaikan. Sehingga ketika kita kembali kepada Allah, kita mampu membawa bekal amalan untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatil kiram, ma'asyiral muslimin. Berbicara tentang kehidupan, maka kehidupan itu akan selalu bersamaan dengan yang namanya ujian dan cobaan. Siapapun, dimanapun, kapanpun itu, manusia, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan diberikan ujian dan cobaan. Pertanyaannya adalah, ujian dan cobaan apakah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan di dalam ayat Al-Quran bahwasannya ujian, cobaan, musibah yang menimpa diri kita itu adalah murni atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya tidak ada satupun musibah, cobaan, ujian yang menimpa manusia terkecuali datangnya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya ujian COVID-19 yang kurang lebih 2 tahun ini kita rasakan. Sesungguhnya itu adalah bentuk cobaan, ujian berat bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika berbicara tentang ujian dan cobaan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah tawaran, solusi kepada manusia agar kita kuat dan sabar di dalam menghadapi ujian. Apa solusi ataupun cara Allah memudahkan kita untuk bisa kuat dan sabar di dalam menerima dan menjalankan setiap ujian dan cobaan hidup yang kita rasakan? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Kita perhatikan ujian-ujian apa saja yang Allah berikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ikhwatil kiram, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya kami akan menguji kalian wahai manusia dengan berbagai macam cobaan dan musibah. Apa saja? Yang pertama, ujian ketakutan, al-khauf, ujian ketakutan. Ketakutan dari apa? Ketakutan dari kemiskinan. Tentu COVID-19 kemarin banyak orang yang jatuh miskin karena pandemi yang begitu mengerikan. Takut akan kehilangan harta. Siapa tidak, manusia dimanapun, ketika pandemi COVID-19 kemarin banyak orang yang takut kehilangan hartanya.
wal ju', ujian berupa lapar, kelaparan. Kita bisa lihat semua, mungkin di tetangga kita, saudara kita, berapa banyak rumah-rumah yang di dalamnya orang-orangnya belum makan, belum bisa minum. Kenapa? Karena ujian pandemi COVID-19 yang begitu besar sekali. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ujian selanjutnya, ikhwatil kiram, adalah ujian kehilangan harta, kehilangan jiwa, kehilangan segalanya yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan bentuk ujian-ujian besar dan ujian berat yang akan dihadapi oleh manusia di akhir zaman ini. Maka tentunya kabar gembiranya dari Allah untuk kita adalah wabasyiris sabirin. Kesabaran adalah kunci utama orang beriman di dalam kuat dan sabar menjalani ujian dan cobaan di dunia ini. Ikhwatil kiram, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa saja kira-kira hikmah atau pesan, pelajaran dari setiap musibah dan cobaan yang seringkali kita rasakan, baik itu ujian kesusahan, ujian kesenangan, ujian kesengsaraan. Kira-kira apa saja hikmah dan pesan untuk kita semua yang masih hidup? Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira di dalam hadis beliau riwayat Imam Muslim. Ma min muslim yusibuhu minal marid illa rafa'ahallahu bihid darajah wa ahata bihil khotoyah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang muslim, baik itu perempuan, laki-laki, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian dan cobaan, baik itu sakit, kemiskinan, kelaparan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti kepadanya. Allah naikkan derajatnya, Allah hapuskan kesalahannya, insya Allah. Jadi hikmah yang pertama adalah orang yang mampu bersabar dalam ujian dan cobaan di dunia ini, insya Allah mendapatkan derajat yang tinggi dan dihapuskan segala dosa dan kesalahannya. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Yang kedua adalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang beriman adalah orang yang senantiasa tidak pernah mengeluh, lisannya tidak pernah mengeluh atas apa yang menimpanya, selalu bersyukur, selalu mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-sholihat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepadaku. Ikhwatil kiram, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua tadi adalah kita diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa mencoba untuk tidak pernah mengeluh dan berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi belajar, berusaha untuk bisa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur dan menerima apa yang Allah berikan untuk kita. Dan yang terakhir adalah hikmah dari setiap musibah dan cobaan yang Allah berikan kepada kita adalah al-ibrah, pelajaran. Kita bisa lihat semua betapa banyak kemarin ketika pandemi COVID-19, orang yang sehat tiba-tiba mati, orang yang lagi makan tiba-tiba mati, orang yang lagi bercanda, lagi berbelanja, lagi senang-senang tiba-tiba meninggal. Apa yang bisa kita ambil? Ternyata kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap makhluk yang memiliki ruh, nyawa pasti akan mati, kata Allah. Dan kami akan menguji kalian semua wahai manusia dengan kebaikan dan dengan keburukan. Sehingga kesimpulannya adalah 3 hikmah
pesan agar kita bisa menerima ikhlas, lapang dada atas apa yang Allah berikan kepada kita, ujian, cobaan, kesenangan, kesengsaraan. Yang pertama tadi adalah berusaha untuk bisa sabar dan kuat di dalam menerima apa yang Allah berikan. Kemudian yang kedua adalah kita berupaya untuk bisa tidak berkeluh kesah atau tidak mengeluh atas apa yang Allah berikan kepada kita, dan pandai-pandailah menjadi orang yang bersyukur sebelum nikmat yang kita miliki dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah jadikanlah seluruh ujian dan cobaan yang kita rasakan adalah sebagai pelajaran bahwa sesungguhnya apa yang kita miliki di dunia ini bukanlah milik kita, bukanlah milik istri kita, bukanlah milik anak-anak kita, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzalal qur'ana fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ikhwatil kiram, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya pada khutbah yang kedua ini khatib menitipkan pesan dan nasihat untuk seluruh jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal, beliau berpesan kepada seluruh sahabat beliau yang masih hidup. Di antaranya ada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Utsman, dan seluruh sahabat yang lain. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amroini idza tamassaktum bihima falan tadillu abada." Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua wasunnati Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sebelum meninggal beliau berpesan, memberikan wasiat kepada sahabat, sesungguhnya aku meninggal ini memberikan wasiat kepada kalian semua yang masih hidup dengan dua perkara atau dua kekuatan yang ketika kalian mampu mengikuti kedua ini, insya Allah kalian akan selamat dunia akhirat. Yang pertama adalah Al-Quran, firman Allah. Yang kedua adalah sunnah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatil kiram, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di sini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita, akal kita, pendengaran kita, penglihatan kita untuk bisa taat dan patuh atas perintah Allah dan menjauhi apa yang Allah larang, dan berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengikuti apa yang dicontohkan, apa yang dijadikan uswah oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya sehari-hari. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meneguhkan hati kita, memberikan kekuatan agar kita selalu istiqomah di dalam beribadah kepadanya, dan dijauhkan dari segala musibah, bencana dan cobaan, dan diberikan kesabaran serta kekuatan agar kita mampu menjalani kehidupan ini dengan baik dan membawa bekal dunia dan akhirat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullah akbar. Aqimis shalah.